Eh, Selamat pagi, siang, atau malam bagi yang menonton. Kali ini di Mekanika, ini adalah tugas pengganti UAS yang diberikan oleh yang terhormat Ibu Mega Gemala, STMS, yaitu eh, pembuatan rekaman pembahasan soal mengenai materi statistika benda tegar dan gaya gesekan. Langsung saja, ini merupakan profil saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendri Lau dari Teknik Rekayasa Konstruksi Perkapalan semester 3 Malam A dengan NIM 441231101. Lanjut ke pembahasan. Kali ini kita akan membahas statistika benda tegar terlebih dahulu. Nah, statistika benda tegar adalah atau tumpuan ya, fitur pada suatu benda tegar, untuk menjaga benda tersebut tetap diam, tidak bergerak. Nah, secara umum, mencegah translasi, mencegah rotasi suatu benda pada arah tertentu dengan memberikan gaya pada benda tersebut dengan arah yang berlawanan, ya, dengan arah yang berlawanan. Lanjut ke macam-macam tumpuan. Nah, tumpuan apa saja? Yang pertama itu ada tumpuan roll. Nah, adalah jenis tumpuan yang mampu menahan gaya secara vertikal, tapi tidak mampu menahan eh, gaya secara horizontal. Nah, reaksi yang dihasilkan pun ini hanya gaya normal ya. Langsung lanjut ke tumpuan sendi atau engsel. Tumpuan engsel adalah tumpuan yang dapat menahan gerak translasi, namun tidak mampu menahan gerak rotasi. Nah, seperti pada engsel pintu ya, dia mampu menahan pintu secara vertikal dan horizontal, tapi dia tidak mampu menahan momen pada struktur tersebut sehingga dia bisa nge-swing. Nah, sehingga dia bisa nge-swing. Lalu ada yang ketiga, tumpuan jepit. Tumpuan jepit adalah jenis tumpuan koneksi yang paling kaku di antara jenis tumpuan yang lain karena dia itu udah pakem, udah built-in, udah built-in. Jadi dia itu membatasi semua gerakan translasi dan rotasi. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, sebuah pesawat baling-baling berganti hangga dengan posisi roda belakang direm dan roda depan dibiarkan bebas. Nah, tentukan tiap roda tersebut berperan sebagai tumpuan apa dan gambarkan reaksi. Nah, di sini kita bisa lihat yang di belakang ini kan direm ya. Nah, ini merupakan kayak Excel. Kenapa kayak Excel? Dia mampu menahan secara vertikal dan horizontal dan karena dia direm kan, dia tidak bergerak kemana-mana. Nah, tapi dia itu, ini kan ada sumbunya nih, dia bisa ngerol. Dia bisa, sorry, bukan ngerol ya, apa bahasanya, ngetilt ke belakang, bisa bisa nukik, bisa condong ke depan, bisa nukik, bisa ke belakang. Nah, itu apa saya menjawabnya Excel karena dia tidak mampu menahan momennya. Dan ini juga bukan fix karena ya ini roda ya, dia ada eh, porosnya. Dan di depan sini ada, sorry, sebelum itu dan gayanya ini ada bisa ke sini. Itu juga boleh, atau ke sini atau ke atas juga nggak masalah. Ada dua gaya yang bekerja. Nah yang gaya di depan ini adalah roll. Dan gaya yang bekerja itu cuma satu ya. Seperti yang kita bahas tadi, gaya roll itu cuma ada satu gaya. Nah, dia mampu menahan secara vertikal tapi tidak mampu menahan secara horizontal. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu gaya gesekan. Nah, gaya gesekan itu adalah gaya yang bekerja melawan gerakan pada permukaan, arahnya paralel dengan permukaan. Ya. Lalu tidak tergantung dengan luas bidang yang situ, dan tapi dia itu bergantung pada permukaan kontak. Makin kering, makin kasar itu gaya gesekannya itu makin keras.
makin besar. Nah, lalu makin licin, makin halus, makin basah, itu makin kecil gaya geseknya. Lanjut ke diagram gaya benda bebas. Di sini ada gaya normal, ya, ini ada W, M, G. Bisa dikali gravitasi. Lalu ada gaya normal, lalu ada gaya gesek, dan gaya gravitas. Oke. Nah, lalu eh, gaya gesek ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada gaya gesek statis, yang kedua itu ada gaya gesek kinetis. Yang pertama itu ada gaya gesek statis yang akan kita bahas ini. Nah, gaya gesek statis ini membuat benda dia tetap diam. Yang artinya kita itu ini dilakukan saat ketika mau mendorong atau memberikan gaya kepada suatu benda. Benda gaya yang diberikan itu sama atau eh, atau lebih kecil sehingga benda itu tetap diam. Nah, untuk gerakan sendiri dilambangkan dengan Fs. Nah, Fs ini rumusnya Fn dikali Fs. Ini S ya. Nah, koefisien gesekan statis. Nah, lanjut ke gesekan kinetik. Nah, setelah gaya gesek tadi kan udah di atas ini, benda udah bergerak gitu kan. Benda yang diberikan itu udah lebih besar. Nah, tapi gaya gesek itu terjadi untuk menghambat gerakan benda sehingga gerakan itu melambat. Nah, gaya kita nih udah ngedorong, cuman gaya kinetik itu terjadi sehingga gaya yang diberikan itu lebih apa? Sehingga gerakan benda itu melambat. Nah, itu ya. FK FK gaya gesek kinetik itu dilambangkan sendiri dengan FK ya, yaitu F dikali FK yang udah ditentukan sesuai ketentuannya. Nah, lanjut ke contoh soalnya aja. Nah, di sini gaya sebesar 500 Newton pada sebuah balok dengan berat 1,5 Newton diletakkan pada bidang miring. Koefisien antar balok dan permukaan bidang adalah Fs 0,25 dan Mk 0,2. Tentukan apakah balok ini dalam keadaan kesetimbangan dan hitung nilai gaya geseknya. Oke, di sini kita akan membuat diagram gaya bebasnya dulu. Nah, ada 453 itu akan membantu kita untuk menguraikan ya. Ya. Oke. Nah, ini ada diagram gaya bebasnya nih ya. Ini gaya kita ke atas. Yang dimana teorinya tadi kan eh, itu dia kayak yang kita berikan itu selalu berlawanan arah dengan gaya gesek gitu ya. Secara teori loh ya. Walaupun nanti di ininya kadang dia bisa berubah. Ini bisa kebalik juga sih. Nah, kita bahas yang lain dulu. Nih, ini ada gaya, ada W ya. Lalu di sini ada FG kan. FG mana sih? Ini ada FG, FG. Nah, tiga di sini. Ini ada X, ini ada Y. Kan? 3 ini X. Ya, 3X. 4 Y. Ya, ini 5. Oke, udah pas. Sorry. Langsung masuk ke aduh, langsung masuk ke jumlahnya. Jumlah gaya pada sum X. Gaya-gaya apa saja yang terjadi? Ini ada satu, ada dua. Ini jadi makanya 500 dikurang 3/5 W. W-nya berapa? 1500. Nah, langsung aja dikali 500 dikurang 900 sama dengan minus 400 Newton.
Artinya, gaya yang bekerja, karena ini negatif ya. Nah, gaya yang bekerja itu mengarah ke kiri. Gaya yang bekerja itu mengarah ke kiri. Nah, gaya geseknya itu ke kanan. Nah, FY karena tidak ada gaya yang bekerja di Y kan, eh, itu akhirnya menjadi FN dikurang min 45. Min dikurang, sorry, dikurang 4 per 5 W sama dengan 0. Nah, FN sama dengan 4 per 5 dikali 1.500 yang dimana hasilnya 1.200. 1.200. Nah, besar gaya gesek masih status maksimalnya ini 0,25 tadi ya dikali 1.200 sama dengan 300. 300 Newton. 300 Newton besar gaya gesek maksimal lebih kecil. Karena ini lebih kecil, sehingga baloknya itu meluncur menurun. Gitu. Lanjut. Nah, karena gaya gesek maksimum itu lebih kecil dari gaya gesek hasil perhitungan, balok bergerak sehingga yang bekerja adalah gaya gesek kinetiknya. Jadi, tadi kan udah dapat 1.200. 1.200 itu dikali dengan MK 0,2 sehingga didapat 240 ya. 240. Nah, kalau misalnya ditanya resultannya berapa? Nah, ini resultannya. 500 dikurang 900. 900 ditambah 240. Nah, hasilnya adalah minus 160. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebihnya, sekurangnya, mohon maaf jika ada kekurangan. Oke, itu saja. Terima kasih.